Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang baik, terima kasih sudah kita bertemu pada hari ini untuk melanjutkan perkuliahan inovasi dan kewirausahaan teknologi. Selamat bergabung. Kita awali perkuliahan ini dengan kuliah perdana, mengenalkan mata kuliah ini kepada Anda semua. Baik, mata kuliah ini adalah inovasi dan kewirausahaan teknologi yang saya ampu. Pertama, kita lihat di sini sejumlah definisi terkait dengan apa kuliah inovasi dan kewirausahaan teknologi ini. Dari sejumlah atau dari buku referensi yang menjadi patokan kita, disebutkan di sini bahwa innovation is defined broadly to include new information technology. Bahwa inovasi itu demikian luas sebetulnya pendefinisiannya terkait dengan apakah teknologi informasi yang baru dan produknya di situ bisa dilakukan inovasi juga atau terkait dengan inovasi juga di dalamnya. Dalam catatan di sini, inovasi itu adalah sesuatu yang bisa ditemukan baru atau cara-cara baru ataupun metodologi baru. Bisa juga terkait dengan new process including business. Juga bisa juga proses-proses baru, proses bisnis misalnya, itu lebih baik dari yang sebelumnya, bisa menjadi suatu inovasi, terutama terkait dengan bisnis, manajerial, kegiatan aktivitas manajemen, demikian juga proses-proses produksi, ataupun layanan-layanan yang terkait dengan para pelanggan. Itu juga bisa merupakan inovasi. Atau bisa juga new form of organization. Bisa juga organisasi baru dalam arti misalnya organisasi baru ini lebih menjanjikan untuk menghasilkan produk atau layanan jasa yang lebih baik kepada para pelanggan. Mengapa tidak dicoba? Itu juga bisa merupakan bagian dari inovasi. Demikian juga pasar baru dalam pengertian misalnya kalau kita di sini dalam teori Blue Ocean, kita mengenal di situ ada Red Ocean dan Blue Ocean. Jika kita tahu bahwa pasar baru kita ini ada di Blue Ocean, digambarkan Blue Ocean itu lautan yang warna biru yang demikian luas di antara dunia itu masih sangat luas untuk dilayari. Nah, selama ini kita hanya berebut di Red Ocean yang sudah demikian ramai lalu lintasnya itu. Mengapa tidak menggunakan cara-cara baru? Nah, katakanlah cara baru itu Blue Ocean, market baru, itu suatu kesempatan yang baik juga untuk melakukan pemasaran. Nah, itu bisa termasuk bagian dari inovasi atau pengembangan dari skill-skill baru, keterampilan baru, dan juga dalam penanganan manajemen manusia atau human capital di sini. Itu juga adalah sesuatu yang baru. Bagaimana rekrutasi yang selama ini dilakukan oleh perusahaan kita sendiri, kemudian dikerjasamakan dengan perusahaan lain misalnya. Atau caranya itu kita tidak menyewa karyawan, tidak merekrut karyawan, tetapi menyewa misalnya. Toh tidak ada tanggungan untuk jaminan macam-macam jika kita sekedar menyewa dari satu perusahaan tertentu. Itu juga bisa merupakan cara-cara baru. Di sini, inovasi itu adalah beda dengan invensi, temuan. Invention itu bisa menghasilkan hak atas kekayaan intelektual. Karena di sini invensi itu memang di dalamnya bisa juga terdiri dari inovasi, tetapi invensi itu terkait atau ada hubungannya juga dengan persoalan-persoalan teknisnya. Dalam hal ini inovasi itu tidak terlalu terkait dengan hubungan invensi dalam hal-hal teknis, sehingga agak beda. Inovasi walaupun di dalamnya juga merupakan invensi, tetapi tidak persis sama antara inovasi dan invensi. Karena ada kaitan dengan persoalan teknis. Dan juga inovasi di sini bisa disebut sebagai teori yang bisa disebutkan untuk mensintesa
menggabungkan analisa-analisa yang sudah dilakukan, atau katakanlah begini, kalau tadi inovasi itu diartikan sesuatu yang baru, tapi bisa juga sesuatu yang sudah ada, tapi dengan cara-cara baru, metodologi baru, untuk menghasilkan hal yang lebih baru juga, walaupun bahan mentahnya, bahan jadinya menggunakan cara-cara lama atau temuan yang sudah ada sebelumnya. Itu juga bisa merupakan inovasi di sini. Demikian juga inovasi itu memiliki has many faces and multidimensional, memiliki banyak muka. Artinya banyak hal terkait dengan inovasi ini, demikian juga multidimensi. Tidak dilihat dari satu sisi saja, tapi dari berbagai sisi. Kemudian hal yang menonjol dari inovasi itu, dimensinya itu bisa diekspresikan dalam dualisme di sini. Bisa sifatnya radikal dan juga inkremental. Radikal mengakar sama sekali terkait dengan hal-hal yang sudah ditemukan sebelumnya, artinya ada dasar sebelumnya, atau juga di sini bisa memberikan peningkatan, apakah dalam performansi ataupun dalam hal-hal yang lainnya. Dan bisa juga terkait dengan produk dan proses. Apakah hasil yang akan dihasilkan oleh suatu proses, atau justru prosesnya yang harus mengalami inovasi. Demikian juga administratif dan teknologikal. Itu adalah bagian dari inovasi yang secara administratif bisa merupakan bagian inovasi, demikian juga secara teknologi. Dua-duanya bisa merupakan bagian dari inovasi. Kemudian kita lihat di sini bagaimana mengintegrasikan antara IT dengan entrepreneurship dan inovasi. Kita memiliki judul di sini kan inovasi dan kewirausahaan teknologi. Apakah ketiganya itu ada hubungan antara inovasi, entrepreneurship, dan juga di sini tentu teknologi-teknologi informasi. Soal ini atau slide ini akan menyoal hal tersebut. Di sini disebutkan bahwa entrepreneurship dan inovasi itu memiliki peran kunci untuk memperoleh kesuksesan. Bahwa entrepreneurship dan inovasi itu bukan satu-satunya kunci, tetapi bisa menjadi kunci kesuksesan untuk menjalin hal atau kehidupan pada masa-masa yang akan datang. Karena entrepreneurship juga kewirausahaan tahan banting juga nanti di dalam pelaksanaannya, karena belum tentu langsung berhasil kan suatu usaha itu tentu akan mengalami kegagalan. Nah, orang sukses di sini adalah bukan orang yang langsung jadi, tetapi orang yang mau mencoba mengulang-ulang walaupun kegagalan berkali-kali. Dengan demikian, lama-kelamaan akan menemukan jalannya juga. Apalagi selama kegagalan demi kegagalan itu di dalamnya bisa harus ada perbaikan-perbaikan. Itulah perbaikan-perbaikan itu yang merupakan inovasi. Kemudian increase in spending on IT does not warrant superior performance. Perlu diketahui juga bahwa peningkatan investasi dalam teknologi informasi itu bukanlah memperoleh performansi yang superior, yang paling baik. Tidak ada jaminan bahwa investasi di bidang teknologi informasi itu akan merupakan keberhasilan dan menghasilkan produk yang paling baik atau performansi yang paling baik. Itu belum tentu. Walaupun itu juga tidak akan selalu begitu. Artinya bisa-bisa saja belanja teknologi informasi itu akan menghasilkan performansi yang baik, tetapi harus dengan catatan. Dalam ini ada perencanaan yang baik juga. Jangan asal melakukan investasi pada teknologi informasi tanpa ada perencanaan yang matang, itu tentu akan mengantarkan pada performansi yang superior dalam produktivitas dan juga profitability. Karena di sini jika kekurangan entrepreneurial capacity, kapasitas entrepreneurnya kurang. Nah, artinya di sini IT dengan entrepreneurship juga nyambung. Orang itu akan menghasilkan hasil yang terbaik, termasuk dalam dunia teknologi informasi, jika di dalamnya juga memiliki jiwa entrepreneurial atau kapasitas entrepreneurial untuk mengidentifikasi, untuk tahu di mana market, dan juga untuk mengurangi inovasi. Jika
artinya ada kekurangan inovasi maksudnya. Inovasi diperbaiki. Nah, maka ketiganya itu saling berhubungan antara IT, belanja IT dengan entrepreneurship dan juga inovasi di bidang IT. Kemudian integrasi entrepreneurship, inovasi, dan IT itu akan menghadirkan kesempatan baru dan tantangan baru tentu untuk kehidupan saat ini. Untuk para manajer, untuk menguatkan keunggulan kompetitif dalam dunia yang makin didigitalisasi. Itu IT di sini memegang peranan dalam digitalisasi atau ekonomi digital misalnya, digital ekonomi ataupun dalam kegiatan-kegiatan kreatif lain yang harus mengandalkan digitalisasi. Di sini jiwa entrepreneurship, inovasi memegang peranan. Bagaimana bertindak secara kreatif itu unsur inovasi yang bisa ditimbulkan di sini. Kreatif sehingga bisa diwadahi dengan jiwa yang entrepreneurship yang baik juga dalam bidang IT. Tentu itu jika ketiganya kumpul akan menghasilkan kesuksesan seperti disebutkan di atas. Dan di sini kita lihat networking. Networking dalam pengertian jejaring di sini ya. Bahwa inovasi itu tidak sekedar membangun teknologi baru dan kemampuannya, tetapi juga harus menghubungkan kapasitas atau kapabilitas-kapabilitas yang ada dalam cara-cara yang kreatif. Disebutkan seperti ini. Artinya di sini membutuhkan hubungan, networking. Dengan kata lain bahwa kita bisa menghasilkan inovasi memang umumnya jika dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang ada hubungannya, keterkaitannya. Sehingga kata-kata networking itu di sini memberikan penekanan bahwa makin banyak koneksi, makin banyak hubungan dengan pihak lain, maka kemungkinan untuk melakukan inovasi juga makin terbuka lebar. Demikian juga akan menghasilkan kompleksitas di sini. Makin banyak hubungan, tentu saja kompleksitas hubungan kita akan meningkat, maka dengan demikian akan menghasilkan hasil yang lebih mumpuni. Kesistemannya itu akan dicapai karena melihat satu hal dari berbagai sisi, misalnya. Secara sistematik melihat satu perkara dari sisi hukum, dari sisi politik, dari sisi bisnis, dari sisi sosial, ekonomi, dan sebagainya. Maka jika satu hal diinovasikan setelah dilihat dari berbagai sisi, kemungkinan tahan bantingnya lebih baik juga. Di entrepreneurship-kannya lebih baik juga karena sudah dilihat dari berbagai hal. Kemudian the interdependency organize companies to the network where innovation capability is emerging property. Di sini interdependensi. Jadi di satu sisi, di samping ada dependensi, kompleksiti itu kan melambangkan adanya saling ketergantungan antara satu hal dengan hal lain. Tetapi komponen-komponen yang berdiri masing-masing juga memiliki interdependensi. Artinya dia bisa hidup sendiri dalam arti memang ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya publik, itu butuh networking, tetapi juga bisa dilakukan secara privasi. Privasi di sini ya. Maka itulah interdependensi, ketidakterhubungan antar masing-masing komponen dalam organisasi, juga itu sebagai kekuatan yang sebagai ciri keberadaan komponen-komponen tersebut. Di samping tentu hubungan ini juga harus makin diperkuat. Dependensi di antara komponen-komponen itu karena nanti membutuhkan antar muka atau interface antar komponen ini untuk bisa saling komunikasi. Biasanya interface itulah yang harus diperbaiki supaya hubungan antar komponen itu makin lancar dalam komunikasinya. Kemudian kerjasama inovasi itu dalam jaringan luas, lingkungan yang terbuka, dan network tentu saja adalah akan efisien jika jaringannya itu memiliki semantic infrastructure, knowledge interface, dan network processes. Ini inovasi secara network itu tentu saja perlu difahami oleh berbagai pihak bagaimana yang satu menerjemahkan kehendak pihak yang lain. Itu yang maksud bahwa ada dependensi sekaligus juga independensinya juga.
Masing-masing pihak bisa berdiri sendiri tanpa orang lain, tetapi akan lebih baik jika kerjasama. Artinya di sini pada saat kita masuk ke wilayah-wilayah terlalu privat dari satu komponen, maka harus bisa mengerti secara semantik makna daripada kesendirian pihak tertentu. Tidak selamanya harus selalu bersama. Nah, pada saat itu pahami semantik infrastrukturnya. Demikian juga interface. Nah, ini yang menghubungkan antar kedua pihak secara knowledge, pengetahuan. Dan juga proses-proses hubungannya, membangun jaringan networknya itu. Kemudian interoperability konsep di sini. Ini sama bagaimana untuk menghubungkan antara masing-masing komponen sehingga menjadi satu kesatuan pada saat kerjasama dalam sebuah network. Di sini ada konsep lebih baru lagi disebut interoperability konsep untuk memperbaiki interface antar komponen. Itu merupakan satu framework, suatu kerangka untuk community untuk menegakkan aktivitas inovasi supaya inovasi lebih lancar lagi jalannya. Demikian juga develop interoperability concept di sini. Itu didasarkan pada teori-teori konsiderasi, pertimbangan yang sifatnya teorikal. Artinya, walaupun harus dibangun konsep antar komponen satu dengan komponen lain, tetap harus dipertimbangkan juga secara teoritis dalam arti mungkinkah kerjasama dengan pihak tertentu yang memiliki sifat atau karakter yang berbeda satu dengan yang lain yang sifatnya terlalu jauh. Nah, tentu ini juga bisa dibangun bagaimana hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang harus didasarkan pada belief and commitment of itself. Ya, tentu sebagaimana di negeri atau di negara-negara di dunia kan, negara itu independen, negara itu merdeka masing-masing, punya kekuatan untuk membangun rumah tangganya sendiri. Tapi di sisi lain harus membentuk kerjasama. Katakanlah seperti ASEAN, itu kan terjalinlah interdependensi antar negara-negara ASEAN membentuk satu kesatuan di Asia Tenggara, ASEAN. Artinya di satu sisi tetap kita saling menghargai independensi masing-masing negara, tapi pada saat kita harus kerjasama, silakan kerjasama, bangun kebersamaan di situ untuk membangun peradaban yang lebih baik di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Demikian juga dalam jejaring interoperability konsep dalam membangun inovasi, dalam membangun inovasi di suatu perusahaan. Kemudian disebutkan di sini, the heart of innovation is therefore the capability to learn. Bahwa inti, hati, di sini, hati daripada inovasi itu adalah kemampuan untuk belajar, untuk membangunkan dan memanage, mengelola pengetahuan. Ini menurut McGrath and Ian City ya. Ian City 1998 bahwa inovasi itu hatinya itu pada kemampuan untuk belajar, untuk membangunkan dan memanage, mengelola pengetahuan. Sehingga kunci untuk memperoleh inovasi itu adalah pada automation, leveraging, dan expanding an organization ability. Bagaimana untuk mengotomatisasikan, leveraging, melebarkan, dan juga tentu meluaskan ya, expanding satu organisasi dengan cara memanage knowledge-nya. Nah, tentu di sini knowledge itu sesuatu yang abstrak, tapi itu bisa menjadi kekuatan untuk membangun inovasi. Karena inovasi itu ya butuh knowledge, butuh pengetahuan. Kemudian di sini interoperability konsep lanjutannya. Di gambar di sebelah ini memperlihatkan bahwa ada customer value, nilai dari para customer yang merupakan memperlebar scope for innovation. New integrated product and services or businesses concept can be innovated. Integrasi baru untuk produk dan layanan atau bisnis konsep juga bisa diinovasi. Artinya di sini jaringan inovasi bisa juga kerjasama tidak hanya antar para produsen, tapi juga bisa dengan konsumen. Dalam hal ini adalah customer tadi. Itu bisa menghasilkan customer value juga.
Customer yang cerewet, customer yang banyak maunya dan sebagainya itu bisa sebagai masukan dan bisa jadi bahan inovasi untuk perbaikan produk-produk kita misalnya dan seterusnya. Sehingga itu disebut sebagai jejaring dalam suatu inovasi. Kemudian perbedaan bagaimana innovation network beroperasi di dalam suatu topografi dan tipe organisasi di sini menjelaskan bahwa value network is structure to exchange message. Seperti tadi disebutkan bahwa value network yang katakanlah ada di jejaring di sini, yang salah satunya bisa dihasilkan oleh customer value, itu bisa mengubah struktur untuk mengubah pesan-pesan dan data. Artinya untuk melakukan inovasi juga di situ. Perbaikan-perbaikan untuk dilakukan dialog, perbaikan dari mekanisme yang bisa dilakukan oleh perusahaan kita dalam hal ini ya seperti itu. Kemudian berikutnya kita masuk ke sini masih interoperability konsep juga. Di sini network infrastructure and high network dynamic bahwa infrastruktur network itu bisa meningkatkan dinamika jaringan gitu. Dalam arti di sini bahwa infrastruktur network itu memang bisa terhubung ataupun tidak terhubung ke network dan terhadap prosesnya. Bergantung kepada bagaimana infrastrukturnya itu mendukung tidak, bisa meningkatkan tidak dinamika di dalam jaringan itu. Nah, tentu ini terkait dengan infrastruktur dari network tersebut. Dan identifikasi terhadap capability atau gap capability dengan cara memappingkan kepentingan-kepentingan kita terkait dengan penawaran. Dalam hal ini bahwa customer driven tadi, inovasi yang di-driven oleh customer terhadap perusahaan itu bisa secara konstan mengevaluasi perusahaan tersebut terkait dengan kepentingan customer. Itu customer value tadi. Customer juga bisa memberikan nilai bagi perusahaan kita, terutama perlu ditangkap. Jangan pernah kita anti terhadap kritikan customer, bahkan kritikan itu harus ditampung. Siapa tahu ada unsur-unsur inovasinya. Dan filling the gap by revising the offering. Itu juga harus dilakukan. The common semantic infrastructure. Seperti tadi disebutkan, semantic infrastructure, makna dari apa yang bisa ditangkap dari masing-masing komponen itu bisa membuat dia mungkin untuk memodelkan produk layanan, juga proses, kompetensi, tool, metode, dan juga explicit knowledge. Di samping tentu ada tacit knowledge juga di sini. Di sini bedanya explicit knowledge itu suatu pengetahuan, kalau explicit bisa dikomunikasikan. Kalau tacit knowledge itu belum tentu bisa dikomunikasikan. Dan juga generate new knowledge by spiral process. Bisakah kita membangun pengetahuan dengan proses yang sifatnya spiral? Spiral artinya di sini jaringan inovasi itu dengan cara koneksi maupun dengan diskoneksi. Di sini sifatnya dengan secara spiral, memutar barangkali seperti itu ya. Memutar sehingga dengan cara seperti itu dikoneksikan, saat bisa naik silakan, saat tidak bisa berarti diskoneksi yang terjadi. Nah, itu dibangun dari pengetahuan. Kita tahu pengetahuan itu berasal dari informasi-informasi. Informasi yang sudah membumi, informasi yang sudah dilembagakan, itu menjadi knowledge. Nah, knowledge itu juga bisa dibangun untuk kepentingan inovasi. Jika knowledge itu memberikan nilai-nilai yang makin baik bagi kehidupan masyarakat, maka inovasi bisa dijalankan di situ. Kemudian di sini ada gambaran innovation boundaries, batasan-batasan inovasi. Batasan itu ada dua macam di sini. Ada company boundaries dan technical system boundaries. Paham? Artinya batasan-batasan inovasi itu bisa mungkin dibatasi oleh company, bisa juga secara teknis. Artinya memang inovasi itu tidak bebas sebebas-bebasnya juga, tetap ada patokan, tetap ada batasan. Apalagi kalau di perusahaan-perusahaan, tentu kita harus mengindahkan kode etik, kaidah-kaidah yang berlaku di perusahaan. Jangan sampai kita melakukan inovasi bisa
bertentangan dengan kaidah-kaidah yang dalam hal ini company boundaries juga merefleksikan value network yang menjadi enabler untuk merealisasikan dan mengkomersialisasikan inovasi. Artinya harus sejalan dengan jaringan yang dimiliki, jaringan nilai yang dimiliki oleh perusahaan tadi. Supaya tidak kemana-mana, tetap sejalur dengan kepentingan perusahaan. Kemudian arsitekturnya juga itu harus dilihat semantik infrastruktur. Nah, tadi ya, bahwa untuk itu supporting modeling, harus mensupport modelnya dalam arti bisa dimaknai bahwa di perusahaan itu banyak komponen, banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan, tetapi belum semuanya bisa digunakan untuk kepentingan inovasi. Harus dilihat barangkali ada yang bisa digunakan, ada yang juga tidak bisa digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah secara teknis. Inovasi itu dibatasi juga secara teknis. Itu perlu ditimbang juga secara di sini secara manajemennya ya, bahwa belum tentu inovasi itu harus bertentangan dengan kepentingan teknisnya. Tentu itu menjadi pembatas. Bahwa di situ merupakan sesuatu yang penting, ada source untuk inovasi, betul bahwa share knowledge and dialogue around customer value and capabilities create an environment to emerge something new. Tentu di sini harus diperhatikan knowledge sharing, knowledge yang bisa dikerjasamakan, dan juga dialog harus dikemukakan lebih dahulu, terutama untuk urusan-urusan teknis. Kalau tadi company bisa saja urusannya dengan pimpinan perusahaan yang tahu kebijakan, arah kebijakan perusahaan itu mau kemana arah. Sedangkan yang teknis bisa dibicarakan dengan manajemen atau manajer-manajer level leading ataupun level menengah. Kemudian di innovation capability and speed in the community is increasing. Bahwa kapabilitas ya, inovasi dan kecepatannya itu dalam masyarakat itu selalu meningkat. Karena begitulah kehidupan. Kan selalu mencari jalan yang makin baik, makin cerdas dan sebagainya. Itu dengan sendirinya bagian dari kehidupan, disadari ataupun tidak. Nah, dalam hal ini marilah kita lakukan inovasi itu dengan penuh kesadaran. Kemudian skop dari inovasi ini, kalau kita cerita di dalam perusahaan, tentu saja yang dimasalahkan adalah perusahaan juga. Di sini new industry, kemudian ada new business, tentu skopnya di lingkungan ini. Terkait dengan new technology juga, bisa juga di teknologi intinya bergantung perusahaan itu kompetennya dalam bidang apa. Kalau bidang, katakanlah perusahaan telekomunikasi, tentu saja inovasi juga dalam bidang telekomunikasi. Bukan inovasi di bidang di luar telekomunikasi. Tentu itu berbeda tujuan dan maksud. Maka di sini bisa dihasilkan mana hal-hal celah-celah yang masih mungkin bisa dikreatifkan sehingga layanan dari perusahaan tadi makin baik saja. Barangkali itu saya kira untuk perkuliahan inovasi kita saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.